kapus-kapusnya. Sekarang substansinya. Kalau teman-teman ini tadi sudah sampaikan, substansinya saya sepakat saja. Tapi saya menangkap pesan moral dari pimpinan adalah, satu, ini dulu, KUHP kita sudah selesai dan efektif berlaku Januari 2026. Oke, ini baru sempurna berlakunya bila hukum acaranya sudah ada di sebelahnya. Kira-kira kan begitu ini. Agak unik kalau substansinya sudah oke, hukum acaranya masih yang lama misalnya begitu. Jadi pikiran kami, ini pimpinan, nggak ada cerita tentang ya pelan-pelan kita kerjakan ini, nanti kalau nggak selesai masa sidang ini ya 5 tahun lagi, 5 tahun. Enggak, saya mengusulkan pimpinan, setahun ini selesai. Karena cepat atau lambat tergantung kita juga. Di masyarakat kalau kita lambat, apa aja korjo kau katanya di area sana. Begitu cepat, apa yang dikejar-kejar, kok buru-buru kali, kan kira-kira begitu. Saya mau katakan soal hukum acara ini menjadi sesuatu yang sangat penting menjelang Januari 2026. Jadi nggak ada lagi diskusi tentang berapa lama mengejar itu, kira-kira begitu. Kalau ngomongin timeline ini pimpinan, tadi sudah disampaikan, udahlah nggak usah kunjungan kerja atau apa namanya studi banding, toh kita semua bisa cepat, teknologi sudah ada. Jadi saya setuju itu. Dan di Komisi 3 ini rata-rata punya pengalaman penegak hukum semua ini, baik alumni jaksa, alumni polisi atau alumni advokat, nih banyak di sini yang sebenarnya kita ngerasakan seluruhnya ini. Nah, jadi satu soal waktu. Karena itu jika tanggal 6 kita nanti pimpinan sudah masa reses, kita masuk 20 Januari, ya udah start teman-teman. Menurut saya tadi yang usulan itu, poin-poin itu udah siap betul itu. Nah, sekarang metodologinya ini supaya sedap gitu. Karena ini pun berpotensi ke MK, karena akan banyak juga orang keberatan nanti. Maka kata kunci utama kan yang selalu disampaikan MK, participation meaningful itu. Pimpinan, saya boleh usul nggak ke mereka ini, kita ini. Untuk KUHP kita ini, kita bikin sayembara aja biar rame. Jadi publik itu ikut semua. Mau di kampus, mau di SMA, mau di kalangan polisi, jaksa, advokat, di lapas, di PPNS, semua boleh bicara dan kumpulkan itu. Ini masalah yang kami hadapi, begini jalan keluarnya. Jadi sayembara itu dibasiskan pada lesson learn. Jadi pelajaran masa lalu, tadi 43 tahun kata Pak Jenderal Dadang itu 43 tahun. Pelajaran apa yang kita petik? Kawan-kawan semua sudah mengalami, kita semua sudah mengalami. Dari situlah kemudian kita menyusun. Jadi ini salah satu metode menurut saya. Jadi ya udahlah sayembara lah gitu. Saya kira kenapa? Karena ini urusan untuk kita semua. Yang mulai rakyat kecil sampai rakyat besar. Yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya. Basisnya adalah KUHP yang mau kita bangun adalah KUHP yang mensupport undang-undang yang kita bikin dalam konteks negara hukum yang demokratis. Itu poin utamanya. Maka saya selalu mengucapkan ini di dalam Komisi 3 sejak 5 tahun yang lalu dan akan terus saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi acuan kita ya teman-teman. Apa itu? Kan selalu kita bilang biarpun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan, kan begitu. Belum runtuh aja udah tidak tegak apalagi runtuh ya. Jadi, tapi itu moralnya. Nah, saya ingin dalam kaitan hukum acara, saya ubah ini. Kita ubah ini kalau setuju ya. Saya selalu mengatakan keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Siapa yang memastikan itu? Hukum acaranya. Jadi hukum acara kita ini filosofi dasarnya adalah keadilan yang harus sampai ke garis finish itu. Tidak boleh tertunda atau tidak sampai. Ini yang disebut justice delay, justice deny. Keadilan yang tertunda adalah kejahatan. Agar kejahatan itu tidak terjadi, maka hukum acaranya memastikan tidak tertunda. Itulah yang tadi teman-teman sebut, ada yang buat P21 balik sini, nggak jelas barang itu,
Dikembalikan P19 nggak balik-balik lagi, dia muter-muter aja, hilang dan seterusnya, nggak tahu kita. Kasihan rakyatnya tadi. Jumlah perkara yang pakai LP, misalnya laporan polisi, kemarin Kapolri menyampaikan, hanya bisa diselesaikan per tahun 70%. 30% tertunda. Itu kejahatan. Nah, jangan-jangan KUHAP-nya salah. Mungkin juga sebaliknya, KUHAP itu bisa meminimalisir jumlah perkara yang terdelay. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling parah. Dan ini harus jadi acuan usul saya ya. Saya belum tahu nanti di mana kita buat bab-babnya. Kalau tadi di prosesnya. Finish dia, selesai. Tapi nggak dapat piala. Berarti soal eksekusi. Apa artinya negara hukum menang dia atau dibebaskan atau dihukum dia atau apapun namanya, ada keputusan hakim tok gitu, tapi tidak tereksekusi. Banyak contoh, pidana mati di sektor narkoba dan yang lain-lain lah. Jumlahnya besar sekali, dari kampung kami Sumatera Utara sana banyak sekali. Nah, ada yang salah di hukum acara kita. Orang udah diputusin, kenapa tak dieksekusi gitu? Di mana kita mau letakkan ini? Nah, saran saya, poin-poin inilah menjadi kata kunci di dalam meletakkan hukum acara ini. Saya telah baca tadi jalan pikiran teman-teman badan kalian, poin-poinnya ini oke. Tapi apa yang saya sampaikan ini jadi penting. Penutupnya ini benar. Karena menurut tata cara pembuatan undang-undang di atas 50% substansinya diubah. Bukan lagi diubah, harus diganti. Jadi kita mau sebut KUHAP baru.